Dikutip dari cnnindonesia.com, dahsyatnya senjata penghancur satelit bisa picu kiamat global. Dan kini, Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan India memiliki senjata penghancur satelit untuk mengantisipasi penggunaan satelit sebagai senjata. Namun senjata jenis ini diprediksi memicu banyak risiko. Kita sekarang menyaksikan perkembangan senjata anti-satelit yang pesat dan semakin internasional. Perlombaan untuk senjata-senjata ini tidak hanya meningkatkan risiko konflik global, namun bisa membahayakan semua eksplorasi ruang angkasa di masa depan. Assad merupakan senjata yang dirancang untuk menghancurkan atau membatasi penggunaan satelit untuk tujuan militer. Hal ini karena kekhawatiran satelit digunakan untuk tujuan seperti merusak pusat komando dan kendali militer musuh. Dikutip dari situs Harvard, pengujian senjata ini paling awal dimulai ketika Perang Dingin. Saat itu keberhasilan peluncuran Sputnik 1 pada bulan Oktober 1957 memicu ketakutan Amerika bahwa diduga ada tujuan Uni Soviet untuk mengembangkan satelit bersenjata nuklir yang mampu mengelilingi dunia. Merespon hal tersebut, Amerika Serikat mengembangkan Assad pertamanya, yaitu Bolt Iron, sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari udara. Uni Soviet menanggapinya dengan program sejenis pada 1960-an dan 70-an yang dikenal dengan co-orbital. Tak seperti desain Assad yang memakai energi kinetik sebelumnya, co-orbital ini bekerja dengan menyinkronkan dengan orbit satelit target dan kemudian meledak. Paman Sam menjawab dengan senjata ASM-135 pada 1980-an. Berbeda dengan co-orbital Soviet, sistem senjata ini memakai sistem hit to kill tanpa bahan peledak, namun hanya menggunakan energi yang dihasilkan oleh tabrakan. Dalam demonstrasi tahun 1985 yang disahkan oleh Presiden Ronald Reagan, sebuah ASM-135 berhasil menghancurkan satelit yang mati. Pada 2007, China berhasil menguji ke Assad, menghancurkan satelit cuaca tua dengan rudal balistik. Terlepas dari fungsi pencegahnya, Assad cenderung memprovokasi atau memperburuk konflik ketimbang meredamnya. Pertama, keamanan global. Salah satu risiko yang ditimbulkan Assad adalah penghancuran satelit peringatan dini. Satelit ini adalah elemen penting dari pertahanan rudal balistik Amerika Serikat yang mampu mendeteksi rudal segera setelah diluncurkan dan melacak jalurnya. Ada beberapa area konflik di mana Assad menjadi sangat relevan. Korea Utara contohnya. Berita peluncuran rudal Korea Utara datang dari satelit peringatan dini tersebut. Mengingat sejarah provokasi nuklir Korea Utara dan inkonsistensi diplomasinya, ada peluang hulu ledak nuklir diluncurkan. Selain itu, China yang tengah memanas di Laut Cina Selatan misalnya. Jika satelit peringatan dini dihancurkan, maka Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan berada dalam bahaya nuklir. Kedua, kehancuran satelit lain. Dikutip dari Space, satelit yang hancur akan berubah menjadi tumpukan sampah yang mengorbit bumi dan menabrak kendaraan luar angkasa lain hingga menjadikannya puing-puing. Skenario bernama Sindrom Kessler ini bisa digambarkan dengan nyaris nyata pada film Gravity yang dibintangi Sandra Bullock pada tahun 2013. Sindrom Kessler sendiri terjadi ketika jumlah puing-puing ruang angkasa di orbit mencapai titik di mana mereka menciptakan lebih banyak puing dan lebih lagi hingga dapat menyebabkan kekacauan bagi program luar angkasa apapun. Fenomena ini mengambil nama mantan ilmuwan NASA Donald Kessler yang menggambarkan ide dasar dalam makalahnya tahun 1978. Jadi bukan hanya satelit target yang akan hancur, namun bisa jadi keseluruhan program luar angkasa semua negara yang terdampak. Beragam perjanjian persenjataan coba dilakukan untuk melarang Assad. Yang terbaru adalah usulan Rusia dan China pada 2014, yakni perjanjian tentang pencegahan penempatan senjata di luar angkasa dan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap objek luar angkasa. Namun itu ditolak oleh Amerika Serikat dengan dalih tidak memiliki verifikasi dan mengizinkan penimbunan sistem Assad berbasis terestrial. Artinya, perjanjian itu hanya melarang Assad berbasis ruang angkasa dan memungkinkan pengembangan sistem yang diluncurkan dari darat. Hingga kini tidak ada perjanjian yang benar-benar bisa mencegah senjata penghancur satelit itu.